Baik, sahabat terasmaluku.com, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 tentunya butuh sinergitas semua orang. Tidak hanya tugas tim Satgas COVID-19, tetapi juga seluruh masyarakat yang ada di Kota Ambon bahkan Maluku. Tak menyerah melawan COVID-19, saya bersama Ketua Harian Satgas COVID-19 Provinsi Maluku sekaligus Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, ada Bapak Kasrul Selan bersama saya. Kita ngobrol banyak bagaimana sebenarnya kita semua memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Apa kabar Pak Kasrul? Sehat Bapak? Salam sehat buat semua sahabat terasmaluku.com dan semua saudara semua yang sempat mengikuti bincang-bincang kita di malam hari ini ya. Oke. Baik, Pak Sekda, tolong dong diupdate untuk perkembangan COVID-19 yang ada di Provinsi Maluku, Pak. Baik, sebelum saya masuk ke substansi COVID sendiri, saya singgung sedikit mengenai reorganisasi. Oke. Nah, sejak 1 Oktober kemarin, kita yang tadinya nama gugus tugas berubah menjadi Satgas. Oke. Ini berarti apa? Mengamanatkan kita bahwa memang Satgas ini sudah lebih teknis. Jadi di dalam gugus tugas yang tadinya itu gugus tugas penanganan COVID, intinya itu ada 3, ekonomi, sosial, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Nah, sekarang secara tadi dari pusat ada yang namanya Satgas PEN, kemudian Satgas COVID. Nah, kami Satgas PEN di sini atau Pemulihan Ekonomi Nasional tingkat daerah ini diketuai oleh Kepala Bapeda. Oke. Nah, sedangkan yang satu adalah Satgas Provinsi. Jadi efektifnya 1 Oktober semua termasuk teman-teman di kabupaten kota juga sudah berubah nama menjadi Satgas. Nah, Satgas Covid ini kembali tetap diketuai oleh kepala daerah masing-masing. Jadi di kabupaten kepala daerahnya, begitu juga di provinsi. Nah, kita di provinsi ini karena sudah jalan, jadi tetap ada pelaksana harian. Kebetulan kami sebagai ketua pelaksana harian dan nanti dibantu dari Danrem, seperti yang tadi disinggung oleh Bung Jen tadi. Sinergitas kita bisa kelihatan di situ sebenarnya ya. Ada TNI, Polri, ada masyarakat dan seterusnya. Nah, kenapa kita di sini saya bilang Satgas itu menjadi lebih teknis dan lebih operasional? Satgas ini 3 bidang utama di situ ya, yang akan kita kerjakan. 3 bidang utama itu, satunya tentu bidang kesehatan pasti ya. Kemudian yang satunya itu adalah bidang perubahan perilaku. Baik. Dan satunya itu adalah bidang relawan. Ya, itu yang kelihatan yang baru ya, yang lain itu. Nah, di sini mengamanatkan juga kepada kita bagaimana Satgas dan pemerintah ini merasa sangat penting perubahan perilaku itu. Nah, perubahan perilaku itu hanya yang tadi pendekatan kita hanya pemerintah semata, ya bisa dibilang pasti gagal lah. Tetapi kalau diambil disinergikan dengan semua kelompok masyarakat, makanya di dalam Satgasnya ada apa nanti yang urusan dengan relawan-relawan. Betul. Nah, itu adalah relawan. Nah, kita harapkan Satgas ini sudah mulai seperti kemarin 1 Oktober. Kembali ke pertanyaan Bung Jen tadi, memang kita sekarang Maluku ini secara keseluruhan itu kurang lebih 3.600 yang terkonfirmasi. Memang kalau kita hanya melihat angka-angka ini pasti orang bilang banyak gitu ya. Nah, kenapa kita banyak angka-angka seperti begini? Kita ini kemarin melakukan yang namanya pencarian aktif pasien-pasien yang terkonfirmasi. Nah, kami kemarin itu mendasari itu kenapa kita mencari. Kami kasih contoh saja misalnya kantor gubernur. 2 bulan kemarin itu kantor gubernur kita melakukan swab massal di kantor gubernur. Hanya dengan 210 sampel saja, artinya 210 orang kita melakukan swab, ternyata hasilnya itu terkonfirmasi itu ada kurang lebih 46 orang. Ini kan 20% lebih. Nah, mendasari itu akhirnya kami mulai mengkhawatirkan nih. Ini jangan sampai muncullah klaster kantor nih. Kalau terjadi klaster di perkantoran, pasti terjadi klaster di rumah tangga. Betul. Pasti terjadi lagi klaster kantor di tempat yang lain, kan? Nah, ini kalau ada ahli yang mengatakan, ya pasien konfirmasi di pandemi ini sah-sah saja gitu ya, karena kita melakukan pencarian aktif. Tetapi dari sekian banyak pasien terkonfirmasi, ada yang sampai sekarang 3.600, yang dua ini yang kita harus kejar gitu ya. Bagaimana menurunkan angka kematian dan meningkatkan angka kesembuhan. Oke. Jadi sebenarnya di sinergitas yang dibangun ini sudah cukup solid ya, Pak Sekda ya. Oke, Pak Sekda, ini kan kita tahu bahwa beberapa zona yang ada di Maluku, 11 kabupaten kota ini juga ada beberapa zona hijau sebenarnya, Pak Orange juga ada seperti itu. Sebenarnya arah tujuan kita sebenarnya adalah bagaimana menjadikan Maluku secara keseluruhan adalah zona hijau seperti itu. Nah, Bapak sendiri Pak,
Kalau melihat masih ada beberapa zona lagi yang memang harus lebih ditingkatkan lagi. Sejauh ini usaha-usaha yang harus dilakukan apa Pak bersama Satgas sendiri? Jadi betul ya. Jadi dengan perubahan perilaku, jadi kita belum COVID, kemudian ada COVID. Berarti itu kan harus terjadi perubahan perilaku yang kalau istilah kerennya dulu itu awalnya bilang itu new normal, kemudian dibilang adaptasi kebiasaan baru. Nah, perubahan perilaku itu menuju ke yang tadi. Kita sering saya bilang di beberapa media, kalau di bulan Maret, April kita masih bisa bertentangkan, atau orang Ambon bilang masih bisa pokok melawan. Mau kesehatan duluan atau mau ekonomi duluan. Semua orang sepakat hari itu di bulan Maret itu kesehatan duluan. Karena kesehatan kita selamat baru kita bisa bangkit ekonomi. Jadi tidak heran di mana-mana semua orang berteriak lockdown aja, lockdown juga semua orang berteriak. Ini Pemda tinggal tunggu masyarakat. Nah, ternyata di beberapa bulan kemarin kita sudah tidak bisa pertentangkan lagi. Kalau kita tetap dengan kesehatan dan kita kunci sana kunci sini, akhirnya ekonomi tidak jalan, orang balik sakit lagi gitu. Nah, akhirnya ini si orang bilang apa ya? Jadi tidak bisa dipertentangkan lagi. Ekonomi jalan, kesehatan tidak jalan. Nah, istilah presiden itu gas dan rem. Jadi gas itu adalah ekonomi, rem itu adalah protokol kesehatan. Ini kita jaga terus perubahan. Baik, menurut Pak Sekda sendiri, masyarakat Maluku kesadarannya sudah sejauh mana sih dengan menerapkan protokol kesehatan di setiap aktivitas mereka sehari-harinya? Oke. Kita kemarin kebetulan berjalan di beberapa tempat ya, sampai ke Serang Timur, kemudian ke Serang Barat dan seterusnya, sedikit menggambarkan ke kita, masyarakat sebenarnya tahu lah bahwa bahaya di COVID ini ada. Nah, masyarakat ada dengan pakai masker, kita lihat di jalan-jalan ada tempat cuci tangan, himbauan-himbauan di baleho-baleho dan lain sebagainya. Kalau kita pakai Kota Ambon ini sebagai barometer, misalnya gitu ya, hasil evaluasi kita sama-sama pemerintah Kota Ambon, kalau di tempat kantor, di tempat ekonomi, dan di jalan, ini masyarakat tanda kutip kesadarannya ya 80% lah. Angkot sudah mulai sadar, orang di jalan-jalan pakai masker, di kantor dan segala macam. Bahkan kita di kantor provinsi ini, kita melakukan asesmen. Jadi kami membentuk tim asesmen, menilai semua kantor-kantor milik pemerintah provinsi ini sudah menjalankan protokol kesehatan atau belum. Baik. Gitu. Jadi akhirnya kita lihat masyarakat ini hasil-hasil itu bahwa kita di pusat ekonomi dan pusat-pusat keramaian dan ini, nah ternyata yang kita kurang itu ternyata di pemukiman. Itu dia. Nah akhirnya pemerintah Kota Ambon kerja luar biasa, mereka masuk sampai di belakang rumah orang, di depan rumah, di lorong-lorong, hanya untuk berteriak dan selesaikan jaga ini, jaga itu dan seterusnya. Nah, partisipasi terutama teman-teman atau warga masyarakat Kota Ambon juga kita harus apresiasi ya. Tapi ya memang pasti ada lah yang sedikit-sedikit ya, tanda kutip memang udah tahu tapi sedikit bandel, sedikit tidak mau pusing dan seterusnya karena kebetulan ekonomi tadi menjadi. Artinya edukasi yang dilakukan juga berhasil sebenarnya Pak ya. Kalau tingkat kesadaran sudah 80%. Baik, Pak Sekda, libur panjang udah semakin dekat. Pilkada juga serentak di 4 kabupaten juga ini sebenarnya mendorong manusia untuk bergerak Pak, sebenarnya untuk yang mau pulang kampung bisa pulang kampung karena ada pilkada dan sebagainya, keterikatan emosional. Liburan ini orang udah lama terkungkung dan akhirnya ini liburan panjang di akhir pekan ini cukup bagi mereka sebenarnya untuk melakukan refreshing. Nah, untuk menjaga itu Pak, artinya kan kita harus bisa memutus mata rantai yang terkecil dari keluarga dulu Pak sebelum kita bergerak keluar. Sejauh ini nanti edukasinya seperti apa Pak? Jadi kemarin kita sudah dapat arahan dari Menko Polhukam. Kemudian kita juga kemarin secara ini berapat di Polda, ya, ada pemerintah Kota Ambon dan Blitar ya. Dan itu sudah kita memang antisipasi tentunya. Yang pertama tadi protokol kesehatan kita jalankan. Kemudian tempat hiburan. Kemarin kita sepakat begini. Katakanlah ya ketemu orang Ambon begitu libur mungkin banyak di mall, banyak di pantai, wisata, dan seterusnya. Nah, sekarang ini saya bilang kemarin misalnya katakanlah mall ACC katakan, saya daya tampung parkiran itu misalnya 200 mobil. Nah, kita hanya boleh 100 mobil. Dibatasi Pak ya? Dibatasi. Nah, saya akan usulkan kemarin ke pemerintah kota begitu. Nah, sehingga sirkulasinya tuh masuk keluar. Jadi kalau udah 100 mulai jaga, 2 keluar 2 masuk. Nah, ini dengan teknisnya diatur oleh pemerintah dan Kementerian. Saya dengar juga yang mungkin
mungkin bioskop, Bioskop, betul, Pak, dibuka. akan dibuka. Nah, saya bilang bioskop dibuka dengan kapasitas mungkin 30% dulu. Betul. Nah, oke lah, kalau kapasitas bioskopnya 100, berarti 30 orang. Betul. Berarti yang 70 yang sudah terlanjur datang, kemudian 70 lagi atau 100 lagi yang kedua numpuk lagi malah. Ya, betul. Malah bukan numpuknya di dalam teater, tapi di luar. Di luar, Nah, betul. ini juga diantisipasi. Oke. Untuk pergerakan manusia sendiri, Bapak, di pilkada serentak seperti apa Pak nanti pengawasannya? Nah, berita baiknya bahwa ketua di Ambon ini mudah-mudahan ini bertahan terus ya, kecuali Ambon yang memang di posisi yang transisi atau di ini ya, dari merah ke orange. Nah, tapi apapun itu tetap pemerintah dan terutama masyarakat Kota Ambon punya peran di situ, kontribusinya luar biasa sehingga kita bisa turun ke zona menjadi zona orange gitu ya. Nah, kebetulan teman-teman yang melakukan pilkada ini semuanya itu zona kuning dan hijau. Betul. Kuning dan hijau. Nah, itu berarti apa? Itu berarti memang protokol kesehatan sedikit menggambarkan ke kita selama ini partisipasi masyarakat di dalam menerapkan protokol itu luar biasa gitu ya. Nah, akhirnya kita jangan lengah. Kita tidak boleh lengah. Yang namanya dari zona itu bisa berubah gitu kan. Misalnya kalau terjadi kasus kematian, itu angkanya bisa teman-teman di medis ini udah tahu kalau kematian itu sangat berpengaruh terhadap zonasi kita gitu kan. Nah, yang kita jaga nanti, ini kita juga minta pengertian dari bersaudara gitu ya, bersaudara semua. Kita tahu lah kalau pilkada ini maka terjadi mobilisasi massa. Betul. Dari kabupaten lain ke kabupaten lain. Katakanlah misalnya Kabupaten Buru Selatan yang selama ini tidak ada kasus. Ya kan ada kasus satu awal jauh sekali, sekarang tidak ada kasus. Nah, jangan sampai daerah yang tidak ada kasus karena ada pilkada, ada mobilisasi pemilih dari luar, katakan gitu dari luar Buru Selatan yang tanda kutip datang membawa virus ini gitu. Nah, ini harus diantisipasi selain oleh penyelenggara tentunya oleh Satgas setempat. Ini tidak boleh lengah, jangan sampai timbul klaster pilkada. Oke. Pak Sekda sendiri Pak untuk AKB atau adaptasi kebiasaan baru penerapannya di lingkup pemerintah Provinsi Maluku nanti ke depan seperti apa Pak? Saya bilang kemarin, saya coba bicara dengan para analis. Para analis ini coba dokter-dokter ahli, coba ada kajian sedikit. Kita di Maluku memang angka ya kalau konfirmasi virus ini kalau datang sudah masuk, mau imun kuat apa tidak tetap aja masuk. Oke. Tetap masuk. Tetap terpapar ya. Tetap terpapar. Tapi berikutnya kita terpaparnya berapa hari. Makin baik imunitas berarti makin cepat. Misalnya kayak contoh kalau pemain-pemain bola ya, yang olahragawan yang kita tahu misalnya Mbappe atau Neymar, begitu kena 3 hari berikut sudah negatif. Nah, itu berarti apa? Berarti olahraga ternyata kita coba punya tesis olahraga juga menaikkan imun, betul kan? Makanya saya bilang kepada analis kalau ada fakta tentang itu, ya mungkin kita setelah ini yang olahraga hanya tiap minggu itu hanya hari Jumat, ya kita tambah 1 kali lagi, misalnya hari Selasa misalnya, seperti teman-teman di TNI Polri itu kan olahraga seminggu itu 2 kali, betul. Selasa dan Jumat itu. Nah, mungkin kita mengikuti itu kalau ternyata memang ada fakta olahraga itu menaikkan imun, gitu kan? Oke, artinya bahwa nanti ada perubahan-perubahan total ya? Nah, perubahan itu perubahan ke pegawainya maupun perubahan sistem di kantor. Oke. Jadi di kantor itu yang kita pegang itu ada 3. Ada yang namanya VDJ. Oke. V itu adalah ventilasi. Makanya di ruangan saya ini biasa buka. Jadi buka, misi kita buka supaya udara itu ada sirkulasi. Kemudian D itu durasi. Kalau kita terpaksa dalam ruangan durasi, maka jangan lebih dari 45 menit. Oke, baik. Terakhir Bapak karena kita juga. Kemudian J itu jarak. Oke. Dalam luar apa jarak. Oke, seperti itu ya di jarak Pak ya. Satu terakhir Pak. Ini kita kebetulan lagi live streaming juga di fanpage tekasmaluku.com. Bapak punya catatan penting nggak Pak atau himbauan bagi masyarakat yang ada di luar sana sehingga nanti kita menghadapi adaptasi kebiasaan baru, seluruh protokol kesehatan tetap kita pegang teguh. Silakan Pak Sekda. Baik. Yang pertama apresiasi buat Teras Maluku sekali lagi dan seluruh followers ya, betul. Apa sih followers ya. atau YouTuber yang viewers dan segala macam itu. Nah, kita sekarang lagi mengkampanyekan yang nama 3 utama itu. Yang pertama itu harus kita punya iman aja kita berdoa bahwa virus ini diciptakan segala macam keyakinan. Yang kedua itu harus aman. Oke. Aman itu yang ternyata protokol jaga jarak, pakai masker tadi. Dan yang terakhir imun. Jadi jangan lupa itu. Jadi iman, aman sama imun. Imun ini minimal ada 4. Olahraga teratur, istirahat yang cukup, makan yang bergizi dan jangan stres. Artinya main-main aja, joget-joget.
Oke, tadi 3 I Pak ya, 3A ya, sorry, Ya. 3A. Boleh Iman, nggak? aman, imun. Boleh nggak kita tambah 1 Pak? Tambah itu. Amin, seperti kita aminkan semua Amin. bahwa COVID-19 dapat kita putuskan bersama. Terima kasih Pak Sekda untuk Salam obrolan sehat buat semua Oke. YouTuber dan followers kita. untuk obrolan kita di hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya bahwa sekali lagi bahwa kita tak boleh menyerah untuk melawan COVID-19. Sampai jumpa.